Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Gimana Pak Heru kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Rozik sendiri? Alhamdulillah sehat juga Pak Heru. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini gini Pak Heru. Minggu lalu kan sudah menyampaikan tugas untuk melakukan supervisi kelas Ya, ke Pak Heru. Dan alhamdulillah Pak Heru sangat menyetujui. Nah, untuk kegiatan supervisi ini ada tiga tahapan, yaitu pra-observasi, kemudian observasinya sendiri, dan pasca observasi. Jadi pagi ini kita melaksanakan pra-observasi. Harapan saya pribadi, atau nanti kita juga bareng-bareng sama-sama akan berdiskusi, ya bertukar pikiran terkait dengan kesiapan Pak Heru untuk observasi besok, Ya. agar nanti bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun, untuk meningkatkan kemampuan serta pengalaman Pak Heru terkait proses belajar di pembelajaran di kelas. Ya. Untuk persiapan supervisi besok Pak Heru, kalau boleh tahu materi pembelajaran yang diberikan tentang apa Pak Heru? Iya Pak. Kalau untuk materi pembelajarannya besok Pak, Iya. itu rencana saya tentang ini Pak, tentang tata letak desain Pak materinya. Oh iya. Oke. Jadi terkait dengan materi tersebut, tujuan yang akan dicapai oleh Pak Heru kira-kira apa ya Pak? Ya, kalau untuk tujuan pembelajarannya itu nanti peserta didik diharapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip tata letak desain Pak di dalam desain yang dia buat nantinya. Oke. Alhamdulillah, ternyata Pak Heru kan sudah siap untuk supervisi besok tanggal 22 Mei Iya. 2023. Sepertinya sudah siap. Jadi kira-kira dari kesiapan tersebut apa masih ada yang Pak Heru berikan? Iya, mungkin ini Pak, mungkin di sini kan menurut saya, kalau dari saya sendiri masih ada beberapa kekhawatiran sih Pak yang saya Iya. rasakan. Iya. Kalau boleh tahu Pak, kekhawatiran yang Pak Heru khawatirkan itu apa? Ya, yang saya khawatirkan itu karena besok kan untuk pembelajarannya itu saya pakai pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya. Benar. Nah, itu juga baru pertama kali saya lakukan besok. Nah, saya khawatirnya mungkin itu masih tabu di dalam ini pikirannya anak-anak. Iya. Ya, itu sih Pak yang saya khawatirkan. Jadi itu kekhawatiran Pak Heru ya? Iya. Ada gambaran untuk mengatasinya Pak Heru kira-kira? Ya, kalau menurut saya cara mengatasinya mungkin bisa ini ya Pak, bisa diperkenalkan atau sosialisasi dulu ke anak-anak tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kelebihan dan kekurangannya itu apa saja, mungkin itu Pak. Bagus Pak Heru. Jadi perasaan Pak Heru pagi ini setelah diskusi kira-kira seperti apa? Ya, perasaannya lebih lega sih Pak. Ya, karena dari diskusi ini juga bisa bertukar pikiran. Nah, tadi terkait kekhawatiran saya juga, ya saya sudah mengutarakan juga, dan terima kasih juga ke Pak Rozik sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Heru. Alhamdulillah kita nanti sama-sama belajar Pak Heru. Saya sudah melihat kesiapan Pak Heru untuk supervisi besok. Semoga besok dapat berjalan dengan lancar. Kemudian terima kasih juga Pak atas waktunya dan kesediaannya. Kita berdiskusi kembali esok setelah observasi Pak Heru ya. Yang sudah kita lakukan. Jadi mohon maaf ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau yang tidak pas di Pak Heru.
Terima kasih banyak Pak Heru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini ya. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Kusyairi, Alim Laila, Amanda Siti, Amelia, Casey, Chelsea Bunga, Cika Kusuma, Laura, Desi Melani, Devina, Dewita Alvara, Dwi Suci, nggak masuk. Farika, Fatima, Ferdi, Firda, Kevira, Griselda, Ica, Intan Wahyu, Lailatul Mafifa, Merista, Melina, nggak masuk. Haikal, izin. Rizaldi, Ade, Zinedine, Guntur, Fajri, Rizal Alawi, Wildan, Nabila Regina, sakit. Nabil Alia, Novia Widi, Rizky Dwi, masuk. Rohmatul Alia, Roinaldi, Salwa Ayu, Siti Zulaikha, Siap, Yola. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin sebelum memulai pelajaran ya, mungkin bisa saling hadap-hadapan sama teman di sampingnya. Ya, kalau yang sebelah kiri sendiri mungkin bisa sama yang belakangnya. Hadap-hadapan. Oke, udah. Nah, oke, silakan kalian curhat cerita satu sama lain. Terserah kalian curhat apapun, bebas. Saya kasih waktu 5 menit, cukup ya? Oke, ya silakan bisa cerita satu sama lain. Gimana perasaannya setelah bercerita satu sama lain? Alhamdulillah, senang ya? Oke, sekarang saya punya game sebelum
sebelum memulai pelajaran. Nah, ada yang tahu game ini? Ya, oke. Jadi game ini kita mencari perbedaan yang ada di dalam dua gambar ya. Kita main-main dulu ya. Nah, oke. Kira-kira bedanya di mana ini dari dua gambar? Oh, ini kursi, jam, terus vas. Nih. Oke. Oke, sekali lagi. Kalau ini bintang. Oke, satu lagi. Nih. Oke. Mau lagi? Oke, sekali lagi ya. Terus. Nih. Daunnya. Terus satu lagi. Oke. Oke. Ya. Sekarang kita udah selesai main gamenya ya. Gimana? Seru apa gimana? Seru. Oke. Alhamdulillah. Oke, karena kita udah selesai main gamenya, kita akan mulai masuk di pelajaran. Tapi sebelum itu kita mendengarkan musik ini dulu, kita relaksasi dulu. Mungkin yang pegang HP ditaruh semua, tangannya mungkin bisa rileks saja, ditaruh di meja, bisa pejamkan mata juga boleh. Nanti tarik nafas. Oke. Ya, silakan bisa memejamkan mata. Ya, oke, udah cukup. Ya, gimana perasaannya? Oke, alhamdulillah, udah lebih rileks ya. Oke, kalau gitu kita mulai masuk ke materi.
Jadi materinya hari ini tentang prinsip layout design atau tata letak desain ya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya hari ini nanti kalian akan belajar tentang prinsip tata letak desain yang ada unsur proporsi, kemudian irama atau ritme, keseimbangan, kontras warna, kemudian kesatuan dan juga harmoni. Nah, nanti kalian akan diberikan tugas untuk membuat sebuah desain, membuat sebuah layout desain yang sama, kurang lebih layoutnya sama, tata letaknya sama, tapi nanti visual bisa pindah ke sebelah kiri, sebelah sini, baris ini mungkin kelompok visual, kemudian dua baris ini mungkin bisa untuk kelompok yang auditori, yang kinestetik di sebelah kanan sendiri, dua baris kanan. Yang visual kemarin Salwa Ayu, Desi, Kusairi, Amanda Siti, Siti Zulaika, Lailatul sama Nabila Alia. Saya pindah ke sini. Yeah. Oke, untuk yang auditori dua baris ini ya. Ada Merista, Amelia Putri, Chelsea Bunga, Rohmatul Alia, Zinedine, Yola, Kevira, Wildan, Fatima Zara, Dewi Talfara, Alim Laila, Cika, Farika, Dwi Suci, sama Rizky Dwi di sini. Sisanya kinestetik sebelah kanan. Nah, kemarin kan sudah saya bagikan ya materinya di WA Group. Nah, untuk yang visual itu kalian bisa melihat PPT yang sudah dibagikan. Untuk yang auditori, silakan bisa melihat video yang sudah dibagikan. Nah, kemudian untuk yang kinestetik, nanti silakan bisa langsung mempraktekkan tugasnya langsung di Corel Draw ya. Oke, minta tolong dibagikan. Ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya saja, nggak apa-apa.
Kenapa? Oh ya ini di sini. Nih milimeternya diganti. Ya jadi pixel. Pixel itu. Nah ukurannya. Ya, ini. Iya. Udah. Sini. Amit. Ke sana. Udah. Udah kan? Udah. Caranya aja. Gimana? Langsung. Iya kan? Ada kan? Iya kan? Ada kan? Di flash disk ada. Yes. Itu aja. Yang tadi PDF ya ada. Ini aja siapa? Apa ini? Ya sih cover. Simpenan PDF wajib. Itunya sudah selesai untuk pengerjaan ininya, tugasnya. Oke, sekarang untuk pengumpulan tugasnya, kalian silakan bisa mengumpulkannya dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk video juga bisa, video proses pengerjaan kalian, atau mungkin dalam bentuk PPT juga bisa, itu terserah kalian. Nah oke, tapi sebelumnya mungkin kita supaya tidak jenuh ya, supaya bisa fokus lagi, mungkin bisa ice breaking dulu. Oke, mungkin ada yang sukarelawan mau memimpin ice breaking? Ya coba, Farah. Oke, Farah. Silakan. Farah sama siapa? Novia. Ice breaking dulu. Ya, maju di depan nggak apa-apa. Ice breakingnya apa? Mau nyanyi? Nyanyi? Terserah. Kamu biasa nyanyi? Apa? Yes, kalau sama anak-anak. Sama anak-anak diajak anak-anak diajak nyanyi. Nyanyi bareng-bareng. Boleh di sini nggak apa-apa. Ya. Yes. Ya. Oke guys, nyanyi dulu ya guys. Nyanyi bareng-bareng ya nanti. Jiwaku rawan sesaat tak tahu arah. Terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia, ketika kamu masih mati rasa. Karena
cinta jadi kisah yang sempurna, tenggelam jiwaku dalam pangan. Aku lihat lagi cahaya cinta, dan kamu hari coba bawa bahagia. Oh, tapi kamu masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna, Tuhan yakinkan cinta ini, hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak lagi ku mengulang keliru akan cinta. Kamu yang sembuhkan luka, Ya, oke. Kita beri tepuk tangan untuk Farah dan Novia. Oke. Nah, terima kasih Farah dan Novia. Oke, sekarang mungkin silakan dipersiapkan ya untuk media pengumpulannya ya. Bisa kalau mau presentasi, yang mau presentasi silakan, yang mau bikin video silakan, yang mau bikin PPT juga silakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Bawa ke situ jangan. Bawa ke situ. Udah jadi ya. Oh, yang penting ada video ya. Oh, yang penting ada videonya. Terima kasih. Terima kasih.
Pakai ini. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai layout yang telah saya buat. Di samping ini merupakan bagian cover dari layout saya. Nah, di sini terdapat maskot yang menjadi tugas UKL saya, yang bernamakan Kiyomi. Saya membuat layout ini menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 2021. Tools yang saya gunakan antara lain Tools Pen dan Shape. Warna dasar yang saya gunakan ialah warna oranye, hijau, coklat, dan kuning. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Pak. Kasih ya. Ya, terima kasih untuk Salwa yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian untuk yang mengumpulkan dalam bentuk video atau PPT, mungkin nanti bisa langsung dikumpulkan ke saya ya melalui flash disk. Oke, ya, kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi harapannya untuk materi hari ini tentang tata letak desain, kalian bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip tata letak desain itu mulai dari garis, kemudian bidang objeknya, kemudian penggunaan warna. Jadi kalian bisa menciptakan sebuah karya desain yang sesuai atau proporsinya itu sesuai. Jadi ketika dilihat karyanya itu bagus. Nah, seperti ini kan proporsinya sesuai, kemudian warnanya juga serasi. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu tentang cara pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan atau ada saran-saran? Mungkin enaknya minggu depan di materi selanjutnya modelnya bagaimana? Atau mau tetap seperti ini? Tetap seperti ini, enak ya? Oke. Ya, tadi kan ada bermain gamenya ya. Nah, mungkin nanti kalau punya saran-saran game yang lain boleh, silakan ya. Atau mungkin saran ice breakingnya bagaimana? Silakan bisa diutarakan saja.
Ya. Oke. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang format-format gambar. Nah, kan di sini kan dari hasil karya ini kan nanti bisa kalian ekspor ya dan cetak. Nah, itu kita nanti selanjutnya akan membahas tentang hal itu. Nanti bisa diekspor menjadi format apa saja. Kemudian kalau dicetak supaya warnanya tidak berubah itu bagaimana? Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Nah, oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, baik, mari kita berdoa dulu. Silakan, mungkin. Assalamualaikum Pak Rozi. Waalaikumsalam Bu Yeti. Alhamdulillah. Ini yang namanya Pak Heru ya. Saya amati yang pra sama observasi pembelajarannya. Alhamdulillah sudah bagus sih, sudah sesuai. Pas waktu pra juga sudah menentukan kesepakatan kapan waktunya pelaksanaan observasinya. Jadi izinkan saya nanti mengamati kegiatan pasca observasi ini yang dilakukan Pak Rozi terhadap Pak Heru dengan mapel sama kan kemarin ya? Iya. Dasar desain ya, kelas 10. Iya. Oke, monggo Pak Rozi bisa dimulai paskanya. Saya tetap ngamati nih ya. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Heru. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Pak Heru. Sibuk hari ini? Tidak, Pak, kebetulan harus istirahat. Kalau begitu minta waktunya sebentar Pak ya. Iya, boleh, Pak. Di sini saya akan melakukan coach terkait dengan supervisi Pak Heru kemarin. Terima kasih Pak Heru. Kira-kira apa yang Pak Heru harapkan? Ya, Pak. Harapan saya dari adanya coaching ini, Pak, mungkin saya berharap adanya penambahan wawasan saya mengenai proses belajar mengajar. Kemudian nanti mungkin Bapak bisa memberikan masukan-masukan juga kepada saya, Pak. Oke, jadi tujuan dari perbincangan kita menurut Pak Heru adanya masukan-masukan yang dapat memperbaiki proses mengajar Ya. di kelasnya. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Pak Heru setelah diobservasi di kelas kemarin? Saya merasa lega, Pak. Ya. Ya, karena sebelum mengajar kan kemarin ada melakukan persiapan dulu, Pak. Jadinya lebih matang seperti itu, Pak. Oke. Jadi pada saat observasi Pak Heru juga menyampaikan strategi pembelajarannya, strategi yang sudah dilakukan Pak Heru waktu observasi kemarin apa saja Pak? Strategi pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin selain ceramah ada juga tanya jawab, Pak. Kemudian selain itu ada juga pembelajaran diferensiasi. Oke, sangat luar biasa Pak Heru untuk strategi yang digunakan Pak Heru bagus dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pak Heru dapat menuntut murid sesuai dengan kemampuan yang dimiliki murid. Berarti sesuai dengan strategi pembelajaran yang direncanakannya. Iya, Pak, sesuai. Terkait dengan tujuan pembelajaran, apa sudah tercapai Pak? Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran Pak Heru pada waktu itu apa? Kemarin itu ini, Pak, mengenalkan murid tentang tata letak desain, Ya. kemudian pengaplikasiannya di dalam software Corel Draw juga, Pak. Jadi secara umum sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Iya, sudah. Saya melihat waktu pembelajaran murid aktif untuk melakukan tanya jawab dengan baik dan antusias
mengikuti praktikum ya Pak. Nah, menurut Pak Heru, praktek apa yang harus dipertahankan agar lebih baik dan bisa diperbaiki di masa yang akan datang? Ya. Menurut saya yang harus dipertahankan ketika membuat persiapan dulu Pak sebelum mengajar. Kemudian yang harus diperbaiki menurut saya untuk ini Pak, untuk mengkondisikan kelas tersebut. Terkait dengan kegiatan mengkondisikan kelas Pak Heru ya, kira-kira apa yang dilakukan Pak Heru agar murid kembali fokus? Menurut saya bisa dengan melakukan ice breaking Pak di tengah-tengah pelajaran. Dan mantap Pak Heru. Menurut Pak Heru, selain dengan cara tersebut, mungkin ada tindakan lain untuk mengatasi hal tersebut agar muridnya lebih fokus. Mungkin bisa dengan sharing Pak dengan teman sejawat, kemudian melihat video pembelajaran melalui YouTube. Iya. Oke. Jadi indikator keberhasilan Pak Heru untuk pembelajaran setelah melakukan perbaikan tersebut apa? Indikatornya menurut saya murid bisa kembali fokus Pak dan antusias dengan materi yang saya sampaikan. Oke. Jadi indikator yang diharapkan murid dapat menjelaskan penerapan tata letak desainnya tadi. Oke. Ya. Oke. Kira-kira siapa saja yang terlibat untuk melaksanakan hal tersebut? Rencana saya akan melibatkan murid itu sendiri, kemudian orang tua murid juga, kemudian dan juga teman-teman sejawat juga. Nah, kira-kira nih Pak, kira-kira untuk merealisasikan hal tersebut gimana Pak? Kapan? Secepatnya Pak, mungkin dimulai dari besok. Oke, luar biasa Pak Heru. Secara tidak langsung Pak Heru bisa menemukan solusi, ya kan, masalahnya sendiri. Saya tunggu kabar baiknya dari leras tersebut ya Pak ya. Ya Pak. Oke, untuk yang terakhir Pak Heru, kira-kira setelah kita melakukan coach ini Pak, bagaimana perasaan Pak Heru sekarang? Ya, alhamdulillah bisa merasa lebih lega Pak dan senang. Karena dari sini saya bisa menambah wawasan tadi untuk proses belajar mengajar, dan Bapak juga bisa memberikan masukan-masukan yang banyak juga kepada saya. Oke. Memang di guru penggerak proses coach sebetulnya memperdayakan untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Makanya saya di sini hanya menuntun bukan menggurui ya Pak Heru ya. Oke. Nah, apabila saya menggurui berarti kan posisi saya adalah bukan coaching ya. Nah, melainkan apa ya? Kalau menggurui. Jadi posisi saya di sini adalah sebagai coach ya. Oke. Senang sekali Pak Heru bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Saya doakan apa yang Bapak rencanakan semoga berhasil. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Heru. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi